Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran matematika atau salah satu yang ada di matematika dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, video ini itu hasil request permintaan teman sekaligus sahabat ya, bisa dikatakan, dan subscriber juga. Dia itu chat lewat WA atau menginginkan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan dia itu sekarang lagi PPG ya. Ya, semoga sukses PPG-nya dan materi ini bisa membantu kelancaran PPG-nya. Dan perbandingan senilai dan berbalik nilai juga bukan hanya di PPG, biasanya itu ada di tes CPNS, SNPTN, atau seleksi masuk perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, atau untuk adik-adik kelasnya ya yang kelas 7 SMP, materi perbandingan senilai dan berbalik nilai ini pasti ada di pembelajaran sehari-hari. Di sini tuh ada perbandingan senilai dan ada berbalik nilai ya. Nanti akan lebih jelaskan di video ini itu apa perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kenapa disebut senilai, kenapa berbalik nilai, dengan rumus yang pastinya berbeda ya. Jadi ada soal nih ya. Ini itu oleh perbandingan senilai atau berbalik nilai. Bisa lebih jelasnya di video kali ini ya. Oke, saya sisihkan dulu ini. Kita masuk dulu ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya ya. Jadi apabila salah satu besaran nilainya mengecil, maka besaran lainnya juga ikut mengecil. Itu di pengertiannya. Dan di sini tertulis bahwa Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Jadi di sini itu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Ini 1 2 1 2. Ini yang disebut dengan senilai. Oke, kita masuk aja ke contohnya ya biar lebih jelas. Harga satu lusin buku tulis adalah Rp48.000. Berapa harga 6 buku? Oke, jadi di sini itu ada sebuah soal yang jika satu lusin buku, kita tuliskan buku di sini itu 48.000. Nah, pertanyaannya kalau 6 buku ya berapa rupiah? Oke, di sini itu ada buku, ada harga barang, dan di sini tuh ada uang. Kita bisa tulis di sini tuh ada jumlah. Di sini tuh jumlahnya itu buku, dan di sini tuh ada harga ya dalam rupiah. Oke, di sini tuh ada satu lusin. Ingat, di sini tuh satu lusin, dituliskan satu lusin itu berapa buku ya, 12 buku. Itu harganya 48.000. Nah, yang ditanyakan 6 buku berapa? Oke, yang pertama ada 12, 48. Kalau 6 buku, pertanyaannya menurut logika semakin mahal dari 48.000 apa semakin murah dari 48.000? Kalau 12 buku saja 48.000, kalau 6 buku pasti
kurang dari 48.000 ya, pasti harganya turun ya. Lihat, kalau di sini turun, lihat, kita lihat ke awal lagi 12 ke 6 itu turun apa naik? Dan di sini juga turun, di sini turun, di sini turun, semakin kecil, makanya ini yang disebut dengan perbandingan senilai. Oke ya. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran. Jika salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya ya. Jadi apabila nilai besaran semakin kecil, maka nilai besaran lain akan semakin besar. Dan di sini ditulis bahwa Y1 per Y2 sama dengan X2 per X1 ya. Di sini tuh 1 2 2 1 benar-benar terbalik ya, beda sama yang senilai. Kita langsung ke contoh soalnya ya, biar lebih jelas. Contohnya, untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 15 orang tukang selama 20 hari. Jika yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan tersebut? Oke ya, di sini di soal dituliskan jelas bahwa ada jumlah pekerja, di sini itu orang ya, dan di sini itu ada waktu, di sini itu ada hari, dalam bentuk hari waktunya ya. Diketahui soalnya itu 15 orang itu 20 hari. Oke. Nah, kalau 12 orang berapa hari? Saya pakai tanda tanya ya biar jelas. 15, 20, 12 berapa hari? Lihat ya, secara logika kita mainkan dulu logika kita ya. 20 hari oleh 15 orang. Pertanyaannya, kalau oleh 12 orang, pertanyaannya itu makin lebih dari 20 hari atau kurang dari 20 hari? Ya, pastinya lebih dari 20 hari. Jadi di sini tuh naik ya. Jadi dari 20 pasti naik. Kenapa? Soalnya jumlah pekerjanya itu berkurang. Jadi lebih dari 20 hari, bisa 21, 22, 23 dan seterusnya ya. Lihat, kalau di sini naik, lihat di sini. Dari 15 ke 12 itu naik apa turun? Turun ya. Lihat di sini tuh turun, di sini naik. Naik, turun. Di ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai ya. Oke. Jadi beda sama yang barusan ya. Yang barusan itu kalau naik, turun, kalau di sini tuh turun, naik. Ini yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita gunakan rumus berbalik nilai. Y1, Y2, X2, X1. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda mengendarai 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. Oke, kita akan cek dulu ya soal yang pertama ini, senilai atau berbalik nilai. Ya, di soal diketahui bahwa Nanda menempuh jarak tertentu, misalnya itu dari kota A ke kota B ya. Nanda itu 15 jam. Waktu ya 15 jam. Dengan kecepatan 60
kilometer per jam. Ini ya, Nanda dari A ke kota B kecepatan 60 km per jam 15 jam. Nah, di sini tuliskan bahwa jika menempuh jarak tersebut mengendarai 5 jam lebih cepat, 5 jam lebih cepat dengan A dan B tetap sama ya. 5 jam lebih cepat berarti berapa jam? 5 jam lebih cepat dari yang normal ya, 10 jam. Nah, pertanyaannya berapa kecepatannya ya? Oke, kita cek di sini. A ke B 15 jam 60 km per jam. Pertanyaannya ini, kalau ingin 10 jam lebih cepat apa lebih lambat dari 60 km per jam? Lihat ya, 15, 10, 60, lebih cepat dari 60 km dengan jarak yang sama atau lebih lambat? Ya, lebih cepat atau naik kecepatannya itu melebihi 60 km per jam. Soalnya kan biar menempuh jarak A ke B itu 10 jam jadi lebih cepat. Jadi kecepatannya itu harus ditambah oleh Nanda. Oke, di sini itu dari jam ya, 15 ke 10 itu naik apa turun? Ya, turun. Sedangkan kilometer di sini itu naik. Turun, naik. Ini yang disebut dengan ya, perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kerjakan dengan perbandingan berbalik nilai dengan rumus berbalik nilai yang Y1 per Y2 X2 per X1. Oke, kita cek lagi soal selanjutnya, apakah senilai apa berbalik nilai lagi. Oke, kita akan main-main dulu ke hotel ya. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 3 hari 52.500. Jika Pak Amir mengeluarkan biaya sebanyak 1.575.000, berapa lama ia menginap di hotel tersebut? Oke, kalau kita tuliskan bahwa 3 hari itu biayanya itu 52.500. Nah, pertanyaannya, jika 1.575.000 berapa hari? Oke, kita painkan dulu logika kita. Lihat di sini itu naik apa turun? Naik ya. Lihat ya. Kalau harganya besar, makanya lamanya itu makin lama apa makin sedikit? Ya, makin lama atau lihat di sini naik, di sini juga naik. Makanya ini yang disebut dengan pecahan senilai. Oke, itu aja ya video kali ini. Jadi ngebandingkan mana yang harus diselesaikan dengan pecahan senilai, mana yang harus kita selesaikan dengan pecahan berbalik nilai. Untuk selanjutnya mungkin untuk soal-soal untuk pecahan senilai dan untuk pecahan berbalik nilai itu akan saya bagi ya menjadi 2. Yang senilai 1, yang berbalik nilai 1. Nah, videonya itu ada di kanan kiri video kalian. Kalau gak ada mungkin akan ada di linknya itu di deskripsi ya. Insya Allah pengerjaannya akan dijelaskan di video-video tersebut. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.